Selamat datang di Diet Mukbang. Kali ini kita sudah sampai di edisi yang ke-17 ya. Wah, cepet banget ya, sudah nambah sampai ke-17. Gimana? Teman-teman sudah nonton semuanya dari edisi 1 sampai edisi 17. Perlu teman-teman ketahui bahwa diet program yang saya sampaikan di Diet Mukbang ini sudah saya susun mulai dari pertama bagaimana jenengan membangun pola pikir, bagaimana jenengan membangun mental seorang pediet ya, itu sudah saya susun dari awal. Jadi memang kalau jenengan seandainya ingin maksimal dietnya, memang harus jenengan tonton dari diet mukbang 1 sampai diet mukbang yang ke-17. Jadi tidak bisa sepotong-sepotong ya, jadi tidak bisa cuma ditonton yang menurut jenengan menarik saja. Karena itu benar-benar sudah saya susun sedemikian rupa. Jadi pertama kali diet, karena kebanyakan orang yang gagal diet itu karena hanya mengambil langkah yang kira-kira mudah saja. Jadi belum membangun fondasinya diet itu seperti apa. Monggo silahkan jenengan tonton dari diet mukbang 1 sampai diet mukbang 17. Jangan sampai jenengan melakukan pola diet langsung menuju ke pola makannya aja. Nanti aja tunggu Mbak Dari nyampein sampai ke pola makannya aja. Kan diet yang penting pola makan, bukan. Jadi di sini sudah saya tata bagaimana jenengan menyusun mindset pertama sekali saat mau berdiet. Kemudian apa yang perlu jenengan ubah dari pola tidur, dari pola minumnya, dari pola pikirnya, semuanya itu sudah saya setting sedemikian rupa. Nah, sekarang sebelum kita menuju ke diet mukbang yang ke-17, materi kita hari ini, kita sudah sampai ke isi piringnya. Jadi pola makan sudah sampai ke isi piringnya. Di isi piring sekalipun kita akan melakukannya secara bertahap. Secara bertahap, jadi tidak langsung kita rombak semuanya. Nah, sekarang sebelum saya sampai ke diet mukbang materi diet mukbang yang ke-17, kita akan membahas apa yang saya makan hari ini ya. Seperti biasa, saya sudah puasa selama 20 jam lebih ya. Setiap hari saya selalu puasa 20 jam lebih, tapi jenengan tidak perlu mengikuti apa yang saya lakukan, step by step, pelan-pelan gitu. Apa yang jenengan mampu lakukan itu. Apa yang jenengan mampu dulu. Nah, sekarang untuk proteinnya, jadi makanan itu harus beragam ya. Seperti yang selalu saya sampaikan, makanan itu beragam secara nutrisinya, secara jenisnya beragam. Ini ada protein, ini ada ikan, ada ayam, sama ada telur. Kemudian ini ada protein nabatinya, ada tempe. Nah, kenapa saya masih menggunakan protein nabati? Karena protein hewani saya memang tidak mencukupi. Karena secara kebutuhan ekonomi, karena secara finansialnya mungkin saya mungkin tidak seperti jenengan, kita berbeda secara finansialnya, kita berbeda. Jadi diet itu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan harus diet terus beli whey protein yang dia badannya bisa bagus loh karena dia minum whey protein, terus kita ikut-ikutan padahal secara finansial kita tidak mampu. Itu justru akan menjadi resiko penyebab kegagalan diet kita yang cepat banget ya. Nah, sekarang sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, baik kondisi fisik, kondisi finansial, kondisi sosial kita. Nah, karena protein hewani saya tidak mencukupi, jadi saya tetap mengambil protein nabati yang masih murah, yang standarnya masih murah lah ya, daripada protein hewani ya kan. Kita nggak mungkin kan setiap hari mau beli ayam 1 kilo setiap hari dimakan gitu kan, nggak mungkin. Nah, jadi protein hewani saya, masih protein nabati saya ini ada tempe. Kalau nggak tempe ya tahu atau mix atau keduanya, saya tahu sama tempe gitu ya. Terus di sini nanti ada pelengkapnya, ini ada sambal terong. Nah, karbohidratnya hari ini ada ubi jalar. Siapa yang suka ubi jalar ya? Nah, kemudian ada protein nabati lagi. Ini ada kacang tanah, sama ada kacang kacang yang umroh itu loh, yang dari Arab itu ya. Nah, kemudian untuk buahnya hari ini ada mangga. Mangganya hari ini agak manis ya, agak manis, tapi ini bukan mangga yang bukan jenis mangga yang mangga mangga madu ya, yang terlalu manis banget itu enggak. Ini masih ada sensasi asam-asamnya. Ini enggak tahu ini jenis mangga apa, saya enggak tahu, tapi masih ada sensasi kecut-kecutnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sayur. Jangan lupa makan sayur ya. Jadi porsi sayur itu enggak cuma nempel di piring doang gitu ya sama nasinya. Nah, jadi porsi sayur itu memang harus banyak ya. Nanti untuk apa jenengan mengkonsumsi sayur, nanti saya jelaskan di diet mukbang edisi 17 ini, nanti ada ya. Nah, hari ini nggak ada nasi ya, karena sudah ada karbohidratnya, ada di ubi jalar, karbohidratnya ada di kacang tanah, karbohidratnya ada di tempe, karbohidratnya juga ada banyak di mangga, karena ini mangganya mangga manis ya. Jadi saya sudah tidak makan nasi lagi. Jenengan boleh makan nasi misalnya, tapi
saya tidak mengatakan bahwa nasi itu bikin gemuk ya, itu adalah pilihan, ya, pilihan masing-masing orang. Jadi masih boleh makan nasi Mbak, boleh makan nasi boleh. Nanti kalau makan nasi mungkin ubi jalarnya dengan kurangi porsinya, terus separuhnya nasi gitu ya. Jadi semua makanan ini saya makan dalam waktu 1 hari. Ini sudah saya perkirakan secara kalorinya, sudah mencukupi kebutuhan kalori saya setiap hari. Okay? Nah, sekarang kita masuk di materi diet mukbang yang ke-17. Ya, hari ini kita akan membahas isi piring kita. Apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk isi piringnya? Saya merekomendasikan untuk yang paling gampang banget, ya, untuk yang paling gampang banget adalah mengurangi garam, ya. Saya tidak mengatakan menghilangkan garam, ya. Tidak, karena tubuh kita masih tetap membutuhkan garam. Ya, gunanya garam untuk apa? Karena garam itu nanti kan untuk apa? Untuk sodium ya, dia sodium garam itu dia mengandung sodium ya. Jadi dia tetap berguna untuk memproses air, untuk mengikat air di dalam tubuh kita di saat kita masukkan cairan. Nah, kemudian tapi konsumsi garam yang terlalu berlebihan itu pun juga bisa mengganggu sistem tubuh kita, ya kan? Jenengan sudah paham ya berapa kandungan garam, berapa porsi garam atau sodium yang kita butuhkan setiap hari. Untuk orang normal, jenengan bisa mengkonsumsi 5.000 mg per hari. Untuk Anda yang sedang diet, sebaiknya karena kemungkinan besar ketika jenengan diet itu jenengan terlalu kelebihan air di dalam tubuh, jadi jenengan perlu mengurangi konsumsi garam sampai di angka 2.500 mg per hari. Nah, kalau sudah ada hipertensi atau gangguan tekanan darah, itu juga harus makin dikurangi lagi sampai di angka 1.300 mg per hari. Jadi kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda. Okay. Bagi orang yang normal konsumsi garam tidak masalah ya. Tapi untuk jenengan yang kegemukan itu kemungkinan besar tubuh jenengan menyimpan banyak air karena biasanya gemuk itu ya. Kita kan komposisi tubuh kita itu kan ada lima isinya seperti yang sudah saya jelaskan di diet mukbang sebelumnya, ya. Yang pertama ada air, ada tulang, ada organ, ada lemak, ada otot atau daging yang merah-merah itu ya. Nah, sekarang kita membahas yang masalah air dulu, ya. Sodium atau garam itu dia akan mengikat air di dalam tubuh kita, oke. Makanya mungkin jenengan kelebihan berat badan belum tentu isinya semuanya lemak sayang ya, belum tentu. Itu kemungkinan besar memang mungkin ada yang lemaknya, kemungkinan ada airnya yang berlebihan yang beredar di dalam tubuh jenengan ya. Salah satu sebabnya ya karena kelebihan sodium di dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada lagi mungkin kalau naik tidak mungkin ya, bisanya dia keropos, jadi dia menurunkan berat badan, okay? Nah, kalau yang organ ya bisa jadi dia nggak mungkin organnya naik juga ya, organnya bertambah volumenya juga nggak mungkin, bisanya menyusut ya. Ada beberapa organ yang menyusut karena pola hidup kita yang tidak baik, okay? Kemudian kalau otot dia bisa naik, dia juga bisa menyusut kalau daging ya. Tapi kalau kelebihan berat badan itu kemungkinan ini ototnya berkurang, ya, karena ototnya berkurang. Jadi karena otot ini fungsinya adalah sebagai kompor untuk membakar lemak jenengan, membakar kalori jenengan juga, bahkan lemak sekalipun dia diproses masih disimpan di dalam otot juga, ya. Jadi ini adalah kompor kita adalah membakar energi. Jadi karena kita kekurangan otot, makanya apa? Lemak kita susah dong untuk diproses. Nah, itu kemungkinan besar kenaikan berat badan kita berarti ada di dua ini, ada di air, ada di lemak sayang ya. Nah, karena lemak ini dia prosesnya masih lama, bahkan mungkin berbulan-bulan lagi ya. Karena tubuh jenengan ketika jenengan mau diet itu dia akan menyeimbangkan kondisi apa dulu? Akan menyeimbangkan kondisi airnya dulu sayang. Airnya dulu sama ngabisin gula atau energi yang jenengan simpan di dalam tubuh jenengan. Masih banyak itu cadangan gulanya ya. Nah, yang paling gampang coba kita kurangi dulu yuk, kita seimbangkan dulu komposisi tubuh jenengan melalui apa? Melalui pengurangan air. Caranya untuk mengurangi air di dalam tubuh jenengan perlu mengurangi sodium atau garam. Saya tidak mengatakan menghilangkan garam atau makan makanan yang
apa nggak ada garamnya sama sekali, makan makanan tawar tidak ya, tapi jenengan mengurangi garam. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, yang pertama kali yang teman-teman lakukan adalah, yang pertama sekali adalah berusaha untuk memasak makanan teman-teman sendiri, makanan jenengan sendiri ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman memasak makanan sendiri, teman-teman bisa mengontrol garamnya. Oke? Teman-teman mungkin kalau kalau sudah ada yang ketagihan sama asin, ya, ada yang sudah ketagihan sama asin, kalau makan makanan nggak asin, kalau makanannya nggak asin kayak nggak enak dimakan gitu ya. Kemungkinan besar ketika teman-teman sudah ketagihan sama makanan asin, itu artinya kemungkinan teman-teman terlalu banyak menggunakan micin. Ya, karena micin itu dia menetralkan rasa ya, baik menetralkan rasa gula, rasa asin ya. Jadi ketika makanan dengan kasih micin, itu nanti asinnya akan hilang. Jadi kayaknya terasa kayak kurang asin, terus dengan tambahi garam lagi. Jadi dia kayak menipu gitu, kayak menipu rasa. Jadi padahal secara normalnya itu garam 2 sendok ya, garam 2 sendok kecil maksudnya, 2 sendok kecil garam itu sudah cukup terasa asinnya. Tapi karena jenengan bubui micin, mungkin micinnya yang terlalu banyak biar jenengan enak gitu ya makannya ya. Nah, itu rasa asinnya jadi hilang. Terus jenengan tambahi garam lagi ya. Jenengan tambahi garam 1 sendok lagi atau 2 sendok lagi gitu ya, biar terasa asinnya. Nah, ketika jenengan sudah ketagihan sama yang namanya micin, nah itu nanti lidah jenengan kayak mati rasa, sudah tidak bisa mengenal rasa asin lagi. Jadi jenengan maunya nambahin garam terus, garam. Jenengan tidak terasa setiap makan sodiumnya banyak sayang ya. Nah, kalau jenengan bisa masak masakan sendiri ya, jenengan bisa kontrol. Gunakan kalau memang masih belum bisa meninggalkan micin ya, jenengan bisa pakai penyedap rasa yang lain selain micin, misalnya Royco atau Masako ya, bisa monggo silahkan. Nah, tapi dalam porsi yang sedikit saja, gitu. Dalam porsi sedikit, misalnya separuhnya atau seperempatnya gitu ya. Nah, itu pun micin tidak bikin gendut, Royco juga tidak bikin gendut, tapi yang kita sayangkan itu mereka yang menetralkan rasa. Jadi rasa aslinya itu jadi hilang gitu ya. Jadi cukup menggunakannya sedikit saja, sampai nggak terlalu menghilangkan rasa asinnya gitu. Nanti biar jenengan nggak ketagihan micin terus, nggak ketagihan rasa asin terus. Nanti lama-lama akan bisa kok. Nah, jenengan bayangkan kalau jenengan makan di luar gitu ya, step yang kedua, coba hindari makan makanan di luar. Karena makan makanan di luar itu rasanya memang enak ya, tapi karena mereka Karena mereka menggunakan terlalu banyak micin. Jadi memang untuk menipu, memang untuk untuk membuat masakannya enak. Kalau nggak enak kan nggak mungkin ya kita mau beli ya. Nah, itu biasanya mereka menggunakan micin yang terlalu berlebihan. Jadi kalau jenengan makan di luar, jenengan akan kesulitan sayang untuk mengontrol garamnya. Ya, lebih baik mau makan yang sederhana sekalipun, nggak enak sekalipun, itu makanan kita sendiri, buatan kita sendiri, dan kita tahu garam yang kita butuhkan. Ya, dan kita bisa mengukur garam yang pas sesuai dengan porsi kita. Yaitu kalau jenengan kegemukan berarti 2.500 mg per harinya. Oke. Nah, itu yang langkah yang kedua. Nah, kemudian langkah yang ketiga, hindari makanan olahan. Makanan olahan biasanya berupa camilan ya. Camilan itu baik kerupuk, itu jelas tinggi garam. Apalagi kalau yang kayak kerupuk, keripik, terus ya makanan-makanan yang tepung-tepungan itu ya, yang rasanya gurih-gurih itu. Nah, itu kan bahaya karena dia tidak mencantumkan kandungan sodiumnya kan, tidak mencantumkan kandungan gizinya berapa itu kan tidak seperti makanan-makanan jajanan seperti ini. Biasanya kalau dengan baca itu di sini ada garamnya ya, garam, sodium, salt itu sama, natrium itu juga sama termasuk garam. Ini ada satu ini 95 mg, ini 18 gram, bener nggak? Ya benar, ini 18 gram. Setiap 18 gram dia mengandung sodium sebanyak 95 mg. Kebutuhan kita berapa satu hari? 2.500. Tapi ini belum ya. Ini isinya cuma 2. Kalau jenengan makannya 4, 6, nah itu silakan ditambahkan, dikalkulasi sendiri berapa. Nah, atau makanan-makanan seperti ini semuanya biasanya natriumnya sudah ada, sodiumnya ya, sudah dicantumkan. Nah, yang paling bahaya kalau jenengan makan makanan yang tidak ada
Tidak ada ini pengukurnya, pengukur sodiumnya. Jadi camilan-camilan yang diplastiki itu doang. Nah, itu rasanya gurih asin banget ya, gurih, sudah gurih asin. Itu micinnya sudah banyak, ditambahi lagi mesti dia memasukkan garam yang banyak juga ke dalamnya. Apalagi itu jenengan nanti makannya kan biasanya lebih dari bungkus ini ya. Biasanya makannya segini ya, banyak ya. Nah, itu coba dikira-kira deh berapa sodium yang sudah jenengan masukkan ke dalam tubuh jenengan. Ya, makanya hati-hati. Boleh makan Mbak, boleh sayang, boleh makan, tapi dibatasi, ya, dibatasi. Jadi langkah yang ketiga tadi apa? Coba hindari camilan itu dosanya banyak ya, dia tidak cuma dosa di kalori, tidak cuma dosa di kalorinya yang banyak banget sehingga nanti bisa memungkinkan tubuh kita untuk menumpuk cadangan energi yang terlalu banyak, tetapi dia juga dosanya dosa natrium, dia juga dosa sodium sayang. Nah, jadi memang kalau seandainya diet itu dengan diminta untuk menghindari camilan, itu memang yang sejatinya memang camilan itu mengganggu sistem tubuh jenengan. Kalau jenengan mau sistem tubuhnya lancar, ya coba biar tetap jenengan harus menghindari camilan. Boleh makan tapi sedikit saja. Misalnya kalau jenengan pengen camilan seperti ini ya ambil satu aja, nggak masalah ya. Nah, kemudian langkah yang keempat. Nah, langkah yang keempat. Untuk jenengan yang sudah terkena hipertensi atau gangguan tekanan darah, ya, jenengan harus ingat dong, harus ingat dengan penyakit yang sudah jenengan bawa. Biasanya kalau kegemukan itu akan cenderung hipertensi karena bisa jadi tubuh kebanyakan menyimpan air. Menyimpan air dalam tubuh jenengan karena garam itu, sodium itu dia mengikat air dalam tubuh jenengan. Jadi airnya sulit banget untuk keluar, Nah, karena sulit banget untuk keluar, jadi dia juga mengganggu di peredaran darah jenengan, tekanan darah jenengan, jantung jenengan yang memompa karena terlalu banyak air yang beredar ya. Darah jenengan jadi tekanannya tinggi untuk mengolah air yang ada di tubuh jenengan. Nah, karena hipertensi itu nggak bisa dianggap sepele, nggak bisa dianggap sepele karena dia berhubungan dengan jantung juga. Jantung itu kan organ vital kita, Nah, jenengan selalu ingat dengan penyakit yang sudah jenengan idap itu, Nah, jenengan pengen sembuh nggak? Padahal kalau jenengan ingin membakar lemak, jenengan harus memastikan kondisi organ jenengan semuanya dalam kondisi sehat. Karena yang membakar lemak itu bukan jeruk nipis sayang. Yang membakar lemak juga bukan olahraga. Yang membakar lemak juga bukan alat jaket sauna, bukan korset pembakar lemak, bukan. Yang membakar lemak jenengan adalah organ-organ jenengan sendiri, sistem tubuh jenengan sendiri, metabolisme jenengan sendiri, ya. Jadi kalau mau lemaknya kebakar ya secara metabolisme sistem tubuh semuanya harus dalam kondisi baik-baik saja untuk jenengan bisa membakar lemak secara maksimal. Makanya pola diet yang sehat itu dia akan menyetabilkan kondisi tubuh jenengan dulu, kondisi organ jenengan dulu akan distabilkan dulu, baru dia akan membakar lemak jenengan, ya. Kondisi airnya diturunkan dulu, komposisi tubuhnya normal dulu, airnya normal beredar dalam tubuh jenengan. Nah, seperti itu, Nah, kemudian pola pikir jenengan juga harus ditata bahwa jenengan hanya akan makan yang bermanfaat untuk tubuh jenengan saja. Kalau memang camilan itu ternyata tidak membawa manfaat sama sekali untuk tubuh jenengan, ya kenapa jenengan konsumsi? Ya, tubuh jenengan itu kan berharga banget. Jadi, yuk dikasih dong semuanya yang berharga untuk tubuh kita, makanan-makanan yang lebih bernutrisi untuk tubuh kita, ya. Nah, itu ada 5 itu ya langkahnya. Nah, kemudian bagaimana caranya ketika jenengan harus merilis air dalam tubuh jenengan itu bagaimana caranya? Yang pertama tadi itu kurangi sodium, kurangi sodium yang pertama. Dengan melalui tadi yang saya sebutkan di depan tadi. Kemudian yang kedua, perbanyak makan sayur, perbanyak makan sayur karena sayur itu dia mengandung potasium, kalium, ya. Atau beberapa di buah juga sama. Cuman kalau di buah itu kita eman-emannya masih di gulanya, Kelebihan buah juga nggak bagus loh ya. Dalam satu hari dengan makan terlalu banyak buah itu juga nggak bagus karena buah ini jatuhnya nanti dia bisa masuk ke ke lemak hati, ya. Nanti hati jenengan jadi berlemak
Jadi apa, menumpuk banyak lemak ya, fatty liver ya namanya ya kalau istilah kesehatannya ya. Jadi memang buah juga mengandung kalium, juga mengandung potasium, tapi kita lebih merekomen untuk mengambil di sayur karena sayur dia gulanya rendah ya. Jadi dia tidak membebani hati kita, tidak membebani liver kita ya. Nah, di dalam sayur ini dia mengandung potasium atau kalium. Kalium itu dia ada salah satu fungsinya, dia merilis air. Dia merilis air dalam tubuh kita. Jadi antara sodium sama potasium itu dia memiliki fungsi yang berlawanan. Kalau sodium dia mengikat air, sementara kalium atau potasium dia akan merilis air. Jadi ketika porsi sodium dan kalium kita seimbang, itu juga akan bisa membuat kondisi air dalam tubuh kita juga seimbang. Nah, kesalahan kita yang dulu, pola kita yang kemarin-kemarin itu, kita terlalu banyak mengkonsumsi sodium dari camilan-camilan yang kita makan, dari makanan kita yang terlalu banyak micinnya sehingga garam yang dimasukkan terlalu banyak, nggih. Nah, itu juga akan terlalu mengikat air. Sementara kita nggak doyan sayur, yang nggak doyan sayur, PR-nya besar banget ya. Padahal sayur itu fungsinya besar banget untuk tubuh kita. Dia menyeimbangkan kondisi air dalam tubuh kita, sayang. Jadi ketika jenengan sudah mengurangi sodium, sudah bagus, dikeluarkan yuk melalui kalium atau potasium. Semua sayur, semua sayur itu mengandung potasium sama kalium, Nah, ayo dong dicintai sayurnya, ya, semua sayur. Makanya kan Allah kan bilang ya bahwa semua tumbuhan, semua pohon-pohon yang diciptakan oleh Allah itu adalah rahmat untuk semua manusia, Jadi ya kalau Allah sudah menciptakan berarti itu dikodratkan untuk manusia sebagai kenikmatan untuk manusia. Ayo dong dimaam apa yang sudah dimakan, apa yang sudah dikasih sama Allah ke kita. Jadi jangan cuma mencintai barang-barang buatan manusia, barang-barang pabrikan. Ini pabriknya Allah loh, ini langsung dari Allah yang bikin loh ya. Kita tinggal merebusnya, dan hati-hati saat mengolah sayur, karena pengolahan sayur yang salah justru dia akan menghilangkan kandungan penting yang ada di dalamnya. Sekali lagi, saya selalu merekomen kalau sayur itu bisa dimakan mentah ya, misalnya toge bisa jenengan makan mentah, dimakan mentah saja, agar jenengan nggak kehilangan kandungan kalium yang ada di dalamnya. Kalau jenengan misalnya masak kangkung terus jenengan oseng sampai lemes banget itu ya, sampai warnanya sampai jadi hitam, itu kira-kira kandungan gizi di dalamnya itu masih ada nggak? Nah, itu pertanyaan yang perlu jenengan jawab sendiri. Kalau seandainya makan sayur, rebus air, masukkan cemplung, angkat. Kalau jenengan nggak bisa nggak bisa makan mentah. Banyak kok sayur yang bisa kita makan mentah, wortel, kobis, buncis, kacang panjang, tomat, terus toge ya, ketimun. Nah, itu semuanya kan bisa kita makan mentah ya. Nah, kalau bisa dimakan mentah, lebih baik dimakan mentah, biar kandungannya masih tetap ada. Nah, teman-teman, ini materi kita yang ke diet mukbang yang ke-17 cukup di sini dulu ya. PR-nya saya kasih sedikit-sedikit saja ya, biar nggak terlalu duar banyak gitu. Nah, setelah teman-teman kemarin berhasil mengatur pola makan, kemudian yang ke-16 masih ingat? Kemudian sudah hidup aktif ya, sudah mulai meninggalkan semua alat-alat yang tinggal pencet itu ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah coba kurangi garam dan makan sayur. Kurangi garam dan makan sayur. Teman-teman, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini biar saya terus bisa memotivasi teman-teman untuk terus bisa diet sampai berhasil. Bye.